Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain. Kita lanjutkan masalah-masalah populer di dalam hal puasa. Masalah yang ke-6 ya. Yajuzu fi shaumin nafli ayyuftira. Boleh ketika puasa sunnah untuk dibatalkan. Jadi kalau kita lagi puasa sunnah boleh tuh nggak dilanjut, dibatalin boleh. Walau bi ghairi udrin, meskipun nggak ada udur, nggak musafir, nggak sakit, ya pengen batal aja gitu boleh, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena puasa sunnah. Meskipun hukumnya kalau tidak uzur ya makruh. Jadi membatalkan puasa sunnah tanpa uzur boleh, tapi makruh. Ya tidak haram ya, tidak dosa. Cuma makruh saja. Nah kalau ada uzur nggak apa-apa. Ya uzurnya banyak ya, seperti sakit, musafir ya, atau kondangan. Kita lagi puasa sunnah Rajab, pergi kondangan. Sampai di tempat kondangan yang punya hajat nyuruh kita makan, lalu kita menolak. Kita lihat di raut wajah yang punya hajat kayak kesinggung, kita nggak makan. Maka lebih baik kita ngebatalin puasa daripada nyinggung yang punya hajat. Ya, kadang kan kelihatan ya, orang yang kesinggung kan kelihatan kan wajah yang kecewa itu bagaimana. Nah kalau kelihatannya kayak kecewa kita nggak makan, udah makan aja. Lagi puasa batalin. Ya kenapa? Karena melanjutkan puasa sunnah hukumnya sunnah, tapi menjaga perasaan orang hukumnya wajib. Ya harus menjaga perasaan orang, apalagi perasaan pasangan kita sendiri. Jaga, jangan sampai sakit, jangan tersinggung. Ya. Itu menjaga perasaan paling susah itu, menjaga perasaan. Wala yajuzul iftaru fi shaumil fardi. Tidak boleh batal puasa di dalam puasa fardu. Nah, kalau puasa fardu jangan dibatalin, wajib diterusin. Puasa fardu bukan cuma Ramadan ya. Seperti puasa qada itu sama. Nah, kayak misalnya punya hutang Ramadan tahun kemarin. Besok nih qada nih, itu jangan dibatalin tuh, harus selesai sampai maghrib itu. Kenapa? Karena sudah menjadi puasa wajib. Apa itu? Qada. Qada kan wajib hukumnya. Atau puasa nazar misalnya, itu nggak boleh dibatalin. Ya, ada orang nadar kalau hasil maksud puasa 3 hari. Allah hasilkan maksudnya, dia puasa 3 hari. Selama puasa itu jangan dibatalin, harus sampai maghrib tuntas selesai. Kenapa? Karena puasa nadar hukumnya wajib. Begitu. Masalah yang ke-7, yahrumul wisol. Diharamkan puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Kalau saya boleh meminjam bahasanya Kiai Haji Zainuddin MZ, puasa wisol itu puasa ngableng. Nah, itu bahasanya Kiai Haji Zainuddin MZ ya, puasa ngableng. Ngableng. Hah? Enggak, ngableng. Ngebleng. Ya. Puasanya lanjut begitu, 2 hari 3 hari nggak batal. Itu puasa wisol, itu nggak boleh, haram. Nah kalau definisinya di sini ayyasuma yaumaini mutataliyaini biduni ayyata'ata bainahuma mufattiran. Nah puasa wisol itu ya puasa 2 hari berturut-turut tanpa membatalkan puasa. Nyambung, istilah kata puasa pati geni. Ya. Nah kalau pati geni biasanya subuhnya batal. Ya, puasa 7 hari nih. Awas hari yang ke-7 bukanya subuh. Pati geni namanya tuh. Kalau nyambung sampai hari berikutnya bukan pati geni, wisol itu. Ya, jadi pati geni itu ya batal puasanya subuh. Ya, jadi maghrib nggak batal subuh dan nggak boleh tidur. Itu pati geni itu. Biasa puasa kanuragan tuh biasanya tuh. Ya, amalan-amalan puasa 7 hari. Hari yang ke-7 jangan buka puasa, jangan tidur. Nanti batalnya subuh, pati geni namanya itu. Ya. Pati
Geni. Pati apa? Mati. Geni apa? Api. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa? Mati. Mati api ya. Mati api. Kenapa api ya? Karena panas. Kok panas? Ya kan nggak tidur semalaman. Ya, semalaman nggak tidur. Nah kalau itu mah nggak apa-apa, karena kan batal nanti subuhnya. Kalau ini mah wisol nggak nyambung. Tadi puasa tuh hari apa? Hari Selasa. Sekarang belum batal. Sampai besok Rebo nggak batal juga. Itu wisol. Hukumnya haram. Nggak boleh. Kalau Kangjeng Nabi itu boleh puasa wisol. Jadi haram itu bagi umatnya. Bagi Nabi sendiri itu halal, boleh. Nabi pernah sampai 3 hari 3 malam puasa. Ketika Nabi mengharamkan para sahabatnya, umatnya untuk puasa wisol, sahabat bertanya, innaka tuwasil ya Rasul, engkau melarang kami melakukan puasa wisol, tapi engkau melakukannya ya Rasul. Apa kata Rasul? Inni lastu kahayatikum, saya tuh nggak sama seperti kamu. Ini saya itu, kata Nabi SAW, abitu yut'imuni Rabbi wa yaskini. Saya ini meskipun puasa, tapi yang langsung ngasih makan dan minum saya adalah Allah. Maksudnya apa? Nabi kadang puasa wisol 3 hari 3 malam itu tetap nggak lapar nggak haus. Kenapa? Dikasih kenyang sama segar sama Allah. Meskipun nggak makan dan minum. Beda sama kita. Kita mah jangan 3 hari 2 hari. Subuh sampai maghrib aja udah kayak layangan. Ya, ada angin ke barat, ke timur, mainan ke timur. Apalagi 2 hari. Jadi Nabi nggak sama dengan kita. Jadi ada hal-hal yang memang kita mah nggak boleh, haram. Bagi Nabi boleh. Seperti apa? Puasa wisol. Apalagi contohnya menikah dengan lebih dari 4 orang wanita. Nabi punya istri 11, wafat 2, sisa 9. Boleh. Kenapa? Ya karena Nabi diberikan kekuatan 40 orang laki-laki. Jadi 40 orang laki-laki sebanding dengan satu kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar ya, Nabi itu saking kuatnya, satu malam itu bisa menggauli 9 istrinya bergiliran. Ya, dari sini selesai pindah lagi 9 satu malam. Kuat nggak tuh? Kuat. Alami, natural, nggak ada dopingan apa-apa. Ya kalau kita jangan macem-macem dah. Udah cukup 1 aja ya. Kenapa 1 juga lah, paling berapa menit meloyonya ya. 1 yang penting rasa 1000. Nah, itu ya, mulai nih. Ya, nah itu, Masya Allah. Jadi puasa wisol haram ya, nggak boleh puasa wisol. Tapi ada tuh sebagian guru-guru ya yang mendidik muridnya puasa. Kayak wisol tapi enggak. Tetap sahur tapi sahurnya ala kadar. Paling sekepal nasi, segelas air. Ya nanti lama-lama cuman segelas air saja. Hah? Ada yang sebutir kurma segelas air, buka yaitu sahurnya itu. Nanti lama-lama bukanya kurma, sahurnya cuman minum saja. Nah, itu ada, itu kan nggak wisol ya. Itu mah tetap ada sahur, ada ini bukanya. Cuman ya kayak wisol. Kenapa ya? Apa sih? Sebutir kurma nggak ada apa-apanya kan? Ya kayak syarat aja biar nggak haram begitu. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim itu yang wiridnya dibaca Allahumma ya azimah sultan ya qadimal ihsan. Beliau 90 hari itu puasa. Sahur dan bukanya cuman segelas air dan sebiji kopi. Biji kopi disangrai itu kan kering. Sangrainya yang matang kan kayak kerupuk tuh. Jadi sahurnya itu dengan bukanya segelas air dengan sebiji kopi 90 hari. Mujahadah. Banyak rahasianya. Banyak.
Di antara rahasianya kopi itu, orang yang suka kopi, di antaranya dia mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Karena orang-orang soleh terdahulu doyan ngopi. Kenapa? Karena kopi itu bisa menghilangkan ngantuk. Ketika ngantuk hilang, bisa baca Quran, bisa sholat tahajud. Makanya Imam Haddad, Rotibul Haddad, itu kebiasaannya kalau bangun tahajud, sebelum ngapa-ngapain ngopi dulu. Ya, jadi mau ibadah itu nggak buru-buru, ya, dihilangin dulu ngantuknya, ya, dibikin pelong dulu hatinya, biar kira-kira udah pas nih, baru mulai sholat. Nabi juga kan ngajarin begitu. Kalau kita sholat malam, jangan langsung ujuk-ujuk 6 rakaat, 11 rakaat. Ataupun misalnya kalau sholat hajat 4 rakaat, atau tahajudnya misalnya 10 rakaat, atau witirnya 11 rakaat. Jangan langsung begitu. 2 rakaat dulu yang cepat kata Nabi. Pemanasan. Ya, yang cepat itu ya berarti yang rukun-rukunnya saja. Sebelum kita setara sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat dulu 2 rakaat yang cepat. Ibarat kata apa? Pemanasan. Nah, Imam Haddad begitu, bangun tidur nih bikin kopi. Kopinya kopi pahit yang nggak pakai gula. Minum. Itu nggak asam lambung itu. Yang asam lambung itu gulanya itu. Kalau kopi campur gula bikin asam lambung. Tapi kalau kopinya saja pahit itu enggak. Apalagi kita yang giling sendiri. Ya, kan ada tuh ya mesin apa tuh? Ya, bikin kopi ya, bikin giling itu kan, beli aja tuh kalau doyan kopi. Jadi kita giling sendiri, natural itu, ya, nggak ada campuran kimianya. Nah, nanti minum nggak pakai gula, kopi pahitnya aja, itu sehat itu malah, ya, bersih paru-parunya. Nggak percaya coba aja, ya, orang yang ngopi pahit itu paru-parunya bersih. Asalkan jangan campur gula, jangan plus rokok lagi. Nah itu udah sama kopi yang pakai gula, rokok lagi, waduh, udah tuh. Nah terus yang kedua ada sebuah mimpi. Ini mimpi ya, bukan hadis ya, mimpi. Ya mimpi itu ya hanya sekedar berita baik, kabar baik. Ada orang soleh mimpi ketemu Nabi SAW. Di dalam mimpi itu kata Nabi, orang yang minum kopi, selama aroma kopi masih ada di mulutnya, dia dimintakan ampun dan didoakan oleh para malaikat. Tuh, ada kopinya nggak nih? Nah, saya minum lah nggak apa. Ya, manis nggak apa-apa manis. Daripada nggak ada sama sekali. Ya, selama aroma kopi ada di mulut itu didoakan oleh malah. Ini bukan hadis tapi mimpi. Mimpi ketemu Nabi ngomong begitu. Ya. Artinya banyaklah manfaatnya lah, ya. Makanya ada tuh salah satu di dalam ceramahnya guru sekumpul itu ya. Kalau kita mau minum kopi, dianjurkan, bukan sunnah, dianjurkan kita kirim Fatihah dulu kepada Syekh Kopi. Nah, siapa Syekh Kopi? Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Nah, karena beliau yang mempopulerkan kopi. Makanya kopi itu Pak ciri khas Arab itu, ya, Arabica kopi itu, ya, Arabica. Kemudian meluas ke seluruh dunia. Dan yang pertama kali mempopulerkan orang-orang soleh ya. Cuman sekarang ya kopi itu jadi minuman tongkrongan ya. Mau soleh mau nggak soleh ya ngopi. Ya. Padahal itu asalnya ya dari orang-orang soleh. Demi apa? Demi menghilangkan rasa ngantuk. Ya. Biar semangat mengaji, semangat ibadah, ngopi. Masalah yang ke-8, yajibu qada'u shaumil fardi, wajib mengqada puasa fardu alal fauri, sesegera mungkin, jangan ditunda. In aftara bi ghairi udhrin, jika ia membatalkan puasa tanpa udzur, atau jika ia tidak puasa tanpa udzur. Di bulan suci Ramadan ada seorang muslim tidak puasa dengan sengaja. Nggak ada udzur, nggak sakit, nggak musafir, sengaja nggak puasa, maka nanti di bulan Syawal wajib sesegera mungkin mengqada puasa Ramadan itu. Berarti dari tanggal berapa sudah mulai wajib puasa? Tanggal 2, udah
nggak boleh ditunda, harus langsung qada tanggal 2 itu. Kalau ditunda dosa, bukan dosa karena tidak qada, dosa menunda. Dosanya double, dosa ya tidak puasa ketika Ramadan tanpa uzur, yang kedua dosa menunda qadanya. Ini hati-hati nih ya, bagi yang sengaja-ngaja nggak puasa itu. Maka setiap hari dia tunda qada, dia tunda, itu dosa. Nauzubillah. Nah, bagaimana kalau tidak puasa atau membatalkan puasanya karena uzur, sakit atau musafir? Apakah tetap wajib qada? Wa yajibu, tetap wajib qada, cuman ala tarahi, waktunya leluasa. Enggak mesti sesegera mungkin, boleh ditunda. Nanti ajalah puasanya di bulan Rajab, nanti aja puasanya di bulan Muharram, boleh, enggak apa-apa. Ya, asalkan qada. Kenapa? In aftara bi udrin, sebab dulu dia tidak puasa atau saat Ramadan dia membatalkan puasa karena uzur. Uzurnya apa? Kasaparin, musafir, al marodin atau sakit, al nisyani, niatin atau lupa nggak niat di malam hari, itu uzur ya. Nanti yang penting qada sajalah, nggak mesti langsung di bulan Syawal tanggal 2. Itu namanya alat tarohi. Jadi ada alal faur, ada alat tarohi. Kalau alal faur wajib langsung diqada, jangan ditunda, secepat mungkin. Kalau tidak puasa atau membatalkan puasanya tanpa uzur, ya, nggak ada sebab syar'i apapun. Nah, kalau tidak puasa atau membatalkan puasa Ramadannya karena uzur seperti musafir, sakit atau lupa niat di malam hari, maka hukumnya tetap wajib qada, tapi waktunya luas. Ya, kapan saja asalkan jangan ketemu Ramadan lagi. Kalau ketemu Ramadan lagi belum qada, wajib bayar fidyah tuh. Ya, maka yang punya hutang cepat-cepat dibayar tuh qada tuh. Ya, takut nanti nggak ada waktu lagi, ketemu Ramadan belum diqada juga, wajib bayar fidyah. Qada ya tetap harus dibayar, fidyah harus dikeluarkan. Per satu harinya 1 mud. Begitu. Jadi kalau 3 hari 3 mud, ya qada ya bayar fidyah. Kenapa? Karena telat membayar qadanya, membayar hutang Ramadannya. Kecuali ada uzur ya, nggak sempat puasa qada sampai ketemu Ramadan lagi, ada uzur. Uzurnya apa? Hamil atau menyusui, sepanjang tahun menyusui, itu kan udzur ya, udzur. Maka tidak wajib fidyah, cukup qada saja. Masalah yang ke-9, idza ra'a shaiman yakulu. Jika seseorang melihat orang yang berpuasa kok malah makan. Di bulan suci Ramadan kita melihat di siang hari ada seorang muslim yang makan. Bagaimana nih sikap kita? Apakah wajib mengingatkan atau sunnah mengingatkan atau boleh tidak mengingatkan? Maka jawabannya fa in kana dhahiru halihi taqwa fayusanu tambihu. Kita lihat dulu nih orang nih yang sedang makan di siang bolong Ramadan. Kalau nih orang lahiriahnya itu nampak orang yang bertakwa, suka ngaji, sering ke masjid, atau nih ustadz atau nih santri, tapi lo kok nggak puasa ya? Nah kalau kayak begitu, maka kita nggak wajib ngingetin, sunnah ngingetin. Kalau nggak ngingetin kita nggak dosa. Kenapa? Karena ini orang bisa jadi makan itu bukan sengaja, tapi karena lupa. Ya, nah kalau sedang lupa, ya kan sedang dikasih rezeki sama Allah, biarin dah sampai puas dia makan. Sugan-sugan mudah-mudahan selesai makan dia sadar ingat. Nah kan lumayan tuh. Puasa makan kenyang, puasa nggak batal. Kenapa? Makan karena lupa, begitu. Makanya kita yang ngelihat itu nggak wajib mengingatkan, sunnah saja, sunnah. Ini kalau orang dohirnya itu orang yang bertakwa. Nah kalau orang yang sedang tidak puasa, sedang makan di siang bolong bulan suci Ramadan, orang ini orang yang tidak bertakwa secara lahiriah. Ya nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan Jumatan misalnya, nggak pernah ngaji, nggak kelihatan solehnya,
malah sering kelihatannya nongkrong nggak karuan, begadang sampai subuh, lah kok siang hari nggak puasa Ramadan. Nah kalau kita ketemu orang kayak begitu, wajib mengingatkan. Repot nggak tuh wajib mengingatkan tuh? Repot tuh, beban itu, ya beban. Makanya jangan banyak keluyuran lagi puasa, takut ngelihat yang kayak begitu, ya kayak sholat aja, sholat kita kan kadang suka ngelihat ya di tempat-tempat umum orang sholat pada saat sujud telapak kakinya tidak ditekuk, ya ngacung kadang nggak ditekuk aja, begini, ya begini, nggak ditekuk lagi sujud itu, padahal dia normal. Ketika sedang duduk bisa ditekuk, tapi ke sujud nggak ditekuk. Kalau duduk ditekuk, pas sujud nggak ditekuk, berarti kan bisa tuh. Tapi kenapa nggak ditekuk? Nah, kan kita wajib mengingatkan itu. Kenapa? Karena salah satu rukun dan anggota sujud adalah bagian dalam jari kaki harus ditempelkan. Meskipun ibu jari satu nggak apa-apa, yang penting ada yang ditekuk salah satu jarinya itu kaki. Nah, kalau nggak ditekuk kan nggak sah sujudnya itu. Gimana ngingetin apa enggak tuh? Berat kan, beban ini. Kadang kita nggak kenal, lebih beban lagi kalau nggak kenal ini. Kalau kenal kan bisalah kadang-kadang sambil ngobrol ya, ngingetin kan begitu. Ini kalau yang nggak kenal yang masalah ini nih, waduh, nggak ngingetin takut dosa, ngingetin nggak enak, si malakama. Gimana kalau kita langsung bukan aja artinya? Aduh kok mau gitu mah, gelut dulu sana. Kita lihat langsung aja bukan. Jangan. Atau nanti kan jadi singgung nanti, malah nanti ribut nanti di tempat sholat nanti. Ngingetin aja, ngingetin. Cuman itu jadi masalah nggak enak itu, nggak ingetin gimana itu ya. Begitu. Tapi kalau saya sendiri, saya punya solusi. Ini terserah dipakai apa enggak nih. Solusinya apa? Ada pendapat di dalam mazhab kita, tapi pendapat ini enggak sahih, maksudnya enggak kuat begitu ya, lemah. Apa itu? Anggota sujud cuman satu, kening saja, jidat saja. Jadi telapak kaki enggak wajib ditekuk. Ada pendapat itu, tapi bukan pendapat yang kuat, pendapat yang sangat lemah. Nah ketimbang saya dosa nggak ngingetin, mending saya pendapat itu aja tuh. Ada ulama yang membolehkan, mungkin dia orang awam nggak tahu ya. Ada ulama yang membolehkan. Paling gitu aja, daripada kita ngambil pendapat yang kuat terus kita nggak ngingetin kan dosa. Ya, kayak kemarin kejadian saya di Citra ngisi pengajian. Depan saya tuh, ya Allah, ada dua. Kalau yang satu saya perhatikan, bukan merhatikan, kelihatan depan saya kok. Nah ini mah emang kayaknya lagi sakit kayaknya, soalnya duduknya saja nggak sempurna, cuman begini doang duduknya nih, nggak bisa tekuk, berarti kan sakit ini ya. Nah itu yang satu aman, alhamdulillah aman. Yang satu lagi, yo kelihatan gimana kok depan saya. Kalau duduk mah normal dia begini bisa ditekuk, tapi pas sujud malah begini, kayak disengajain. Waduh, ngingetin nggak enak, ya nggak diingetin, wajib. Untung saya dikasih ingat, ada pendapat ulama yang mengatakan anggota sujud cuman satu, yaitu jidat saja. Yang lainnya nggak wajib. Udah ngambil itu aja dah, cari aman. Ya, tapi ada waktu saya sampaikan begitu. Cuman pas saya di depan lupa mau nyampaikannya, malah ngomong fokus ke materi. Ya, makanya saya sering sampaikan tuh. Salah paham, benar salah paham. Banyak kejadian ya, namanya orang awam ya. Kayak sholat Jumat itu, kan kalau masbuk 2 rakaat, sholat Jumat ketinggalan 2 rakaat, imam sudah tahiyat misalnya. Ini kan nambahnya 4 ini. Niatnya mah Jumat 2 rakaat, tapi nambahnya bukan 2, 4. Ini kan kalau nggak ngaji mah nggak paham, dikirain tetap 2. Dan itu kejadian, malamnya saya sampaikan, besoknya jamaah pengajian, dia sholat di tempat kerja, ketemu temennya kayak begitu, ya, samping dia, waduh,
semalam saya ngaji sama Pak Haji katanya. Besoknya kejadian, teman saya di samping saya katanya, masbuk ketinggalan 2 rakaat Jumat, pas salam bangun cuma nambah 2 enggak 4. Waduh, saya mau ngingetin enggak enak, enggak ngingetin dosa. Itu yang masalah enggak enak itu. Maka jangan ada istilah enggak enak lah. Kecuali kalau kita tahu alasan yang lain, itu enggak apa-apa. Bukan karena enggak enak, tapi karena ada pendapat yang lain. Ya. Itu ya, jadi pentingnya ngaji itu bukan cuman menggugurkan kewajiban, tapi khawatir kita melakukan ibadah yang kita anggap benar ternyata salah. Itu ya, kita anggap benar ternyata salah. Kan kalau ngaji mah tahu ya, begitu kan. Babul i'tikafi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.